Hai guys, namanya Graciela nih. Nah, di sini kita mau memperkenalkan permainan monopoli nih guys. Oh sorry, kita ada gangguan teknik bentar. Nah, ini namanya monopoli. Permainan ini udah lama sekali ya teman-teman. Biasanya sekarang pada mainnya di HP. Zaman milenium sudah di HP, tapi kita dulunya zaman dulu tuh mainnya pakai begini, ramai-ramai duduk, kocok-kocok dadu, bagi-bagi, beli-beli gitu, manual mainnya. Nah, di sini sebelum bermain kita mau kasih tahu dulu. Jadi untuk sistem permainannya itu seperti apa? Nah, jadi biasanya kita bikin peraturan untuk setiap pemain setuju aja. Nah, pertama kita bikin persetujuan dulu nih antar pemain. Jadi pemain pertama dan pemain kedua. Nah, karena kita cuma berdua, jadi mainnya cuma berdua. Minimal pemain itu 2. Kalau main sendiri kan nggak bisa. Nggak ada lawan dong. Nah, jadi kita mainnya harus minimum 2 orang. Nah, peraturan yang kita bikin itu pertama, bila si pemain yang bermain duluan adalah pemain yang kocok dadunya angka paling besar. Nah, dia kalau ngocoknya paling besar berarti dia jalan duluan. Ini dadunya juga harus ada 2. 2. Pemainnya 2, dadunya 2. Terus setelah dikocok pemainnya dapat angka paling besar, dia yang menang, berarti dia jalan duluan. Udah jalan duluan nih guys, kita mau kasih tahu. Jadi kalau kita nih bikin persetujuan permainnya, kalau udah lewat itu, kita pertama-tama muter tidak boleh beli tanah Ya. tapi baru harus melakukan survei keliling dulu, dunianya dikelilingi sekali. Boleh, Kak. Boleh buka, dapat kesempatan nama tanaman boleh buka, tapi tetap kena peraturannya, hanya tidak bisa beli tanah tersebut. Misalnya ada yang nunjukin nih harus ke New York gitu, atau kembali ke Indonesia. Nah, mereka tidak bisa beli tanahnya karena mereka belum muter sekali. Setelah mereka melakukan putaran sekali, udah lewat start lagi. Nah, berarti kan mereka sudah melakukan putaran kedua, mereka sudah boleh beli tanahnya. Ya, juga kalau lewat dari start dapat 20.000. Kalau di sini nggak dapat 20.000. Iya, betul. Kalau pas di startnya dia tidak dapat 20.000, tapi kalau melalui start berarti dia mendapatkan 20.000. Nah, ini nih teman-teman yang kita bilang sebut tanah. Ini sertifikat tanah. Satu aja cukup. Sertifikat tanah ini terdapat namanya harga sewa. Jadi yang berhak untuk menagih harga sewa adalah orang yang sudah memiliki sertifikat tanah ini. Nah, jadi di sini ada harga sewa. Harga sewa itu buat diminta atau ditagih kepada pemain lawan yang lewat di tanah tersebut. Nah, terus di sini nih, misalnya kamu punya satu rumah. Nah, satu rumah dikenakan biaya segini. Tapi kalau kamu punya komplek A ini kan ada 2 nih teman-teman. Ini A, ini A. Kalau komplek B itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini kalau komplek A kamu punya 2-2-nya, jadi kamu dikalikan 2 untuk harga sewa. Nah, nih di sini kan kalau misalnya kamu mau beli rumah, di sini ada biayanya nih. Satu rumah itu 5.000. Nah, di sini ada harga satu hotel 25.000. Nah, hotel itu mana? Warnanya merah. Ini namanya rumah yang hijau. Ini rumah. Iya, Ini yang hotel. Oke. Nah, terus di sini ada disebut dengan harga hipotek. Hipotek. Nah, harga hipotek ini bila kamu bangkrut, terus mau nggak mau kan kamu harus tidak bisa mempertahankan sertifikat tanah kamu, jadi kamu jual ke bank dengan harga hipotek.
Tapi kalau kamu mau barter dengan teman kamu, teman pemain, misalnya kamu jual dengan harga tinggi, setinggi-tingginya pun nggak apa-apa, sesuai dengan persetujuan apakah pemain lawan mau beli atau enggak, dan sesuai duitnya mereka juga. Nah, teman-teman, ada lagi nih di sini namanya Danamon. Apa itu? Ini namanya kesempatan. Oh ya, ini mau dijelasin juga nih. Di sini ada komplek I namanya. Hah? Komplek I harusnya nih. Kompleknya nggak ada sih dia. Nah, ini namanya stasiun. Kita ada 4 stasiun, 2 stasiun, 2 pelabuhan, 1 stasiun, 1 pelabuhan, sama 1 terminal. Belakangnya apa lagi? Apa ini? Sini airport. Nah ini kalau disebut komplek, ini ada 4 komplek. Ini 1 komplek. Ini 1 stasiun. Gini sorry. Di sini kan dia ada harga sewa. Harga sewa untuk 1 kartu. Misalnya punyanya stasiun London doang. Tapi kalau misalkan punya 2 stasiun kayak gini, punya pelabuhan Sydney dan stasiun London, itu disebut 2 stasiun. Jadi bayarnya seharga 5.000 2 stasiun. Kalau ada 3 berarti 3 stasiun harganya 10.000. Nah, ini ada harga hipoteknya juga, itu buat jual ke bank. 4. Sama 4 ada. Nah, ini namanya perusahaan listrik dan perusahaan air. Nih teman-teman, kalau tanah milik sewa 4 kali itu maksudnya kalau kamu cuman punya perusahaan air, perusahaan listrik, misalnya nih pemain cuman punya perusahaan listrik. Nah, dia tuh harus harga sewanya ini 7.500 dikali 4 kali. Berarti 35.000. Salah, 30.000 ya. 30.000 teman-teman. Nah, jadi harga sewanya itu 30.000 ya, bukan 7.500. Itu untuk harga hipotek, harga sewa dikali 4. Nah, nanti kalau misalnya punya 2 komplek itu berarti adalah punya perusahaan air sama perusahaan listrik. Perusahaan air sama perusahaan listrik ini 1 komplek, berarti 10 kali lipat dari harga di bawah ini. 7.500 dikali 10 berarti 75.000 teman-teman. Kalau ada lawan yang lewat nih, lumayan dapat 75.000. Gitu. Nah, di sini saya mau kasih tahu juga nih, ini kan dana umum. Nah, di sini ada namanya disebut pajak jalan. Kalau lewat sini berarti kamu harus bayar pajak. Nilainya di sini ada tertera 20.000. Nah, 20.000-nya itu ditaruh di tengah sini. 20.000-nya. Nah, contohnya nih gini. Iya, 20.000. Belum dibagiin. Belum nanti. Nah, di sini kan disebut masuk hanya lewat penjara. Berarti nggak apa-apa kalau di laut sini, nggak masuk penjara ya ke teman-teman ya. Aman dia. Kecuali kalau dia masuk ke situ. Nah, berarti dia masuk penjara. Kalau udah masuk penjara dikenain denda berapa? 5.000. Jadi kalau dia mau jalan dia harus bayar 5.000. Baru dia bisa keluar dari penjara. Nah, dia masuk ke sini tapi dia harus ditaruh ke hanya lewat. Jadi dia pindah tempat. Jadi dia di sini. Nah, kalau dia mau kocok dadu, berarti dia harus mencari gadu yang double. Baru dia bisa keluar dari penjara. Iya, misalnya 6 boleh, 11 boleh, pokoknya dia angka kembar dadunya. Dia baru bisa tidak perlu bayar dan keluar dari penjara langsung. Tapi kesempatan kocoknya itu cuma 3 kali yang dikasih untuk bisa dapat angka kembarnya. Kalau nggak kena juga tuh angka kembar, berarti dia harus bayar 5.000. Tapi dia masih tetap di penjara dan nggak bisa keluar. Tunggu putaran selanjutnya baru dia bisa jalan. Bisa keluar. Nah, di sini ada yang disebut namanya bebas parkir. Bila pemain mampir di bebas parkir, kita bikin peraturannya gini teman-teman.
Jadi dia kalau misalnya jalannya mundur ke sana, mundur ya, mundur, dia boleh beli hak tanah yang ada di sini, Bukannya dapat tapi tidak dapat uang. Ya, kecuali kalau dia maju. maju. Kalau dia maju, tidak bisa membeli hak tanah yang ada dia tunjuk sendiri itu, dia mau kemana aja boleh. Pokoknya dari komplek E sampai komplek H. Dia pilih dia mau kemana boleh. Dia bisa mendapatkan manfaat uang di bebas parkir seluruhnya. Ditambah 20.000 dari bank. Itulah enaknya masuk bebas parkir. Ya. Nah, kalau terus apa lagi? Kayaknya udah ya. Dana umumnya itu nggak dibuka-bukain. Oh, nggak usah. Eh, Dana umum, pokoknya kalau masuk dana umum dia ambil kartu dana umum. Kalau dia masuk kesempatan dia ambil kesempatan gitu. Nah, terus ini harus dikocok ya teman-teman. Dikocok. Nah, dua-duanya dikocok, baru ditaruh, baru kita mulai permainan. Nah, kita mulai nih untuk cara hitung duitnya. Pertama-tama kita bagi setiap pemain uangnya itu masing-masing. Setiap pemain 100. Geser dong. Nggak nyampe ke sana. Nah, nih teman-teman nih, ada duitnya nih, dolar nih. Kaya deh. Di sini ada 100. 100 itu satu pemain mendapatkan 3 lembar. Tiga. Ya. Oke, taruh pinggir. Nah, 200-nya satu setiap pemain. Satu. Satu lembar. Iya. Terus ini satu juga. Ini 2, 1000. 2000-nya satu. Satu. Ini berapa? Satu. 5.000-nya satu. 10.000-nya 2. 20.000-nya satu. Satu. 50.000 satu. Satu. Dan 100.000-nya 3. Iya, boleh dikasih 4 juga boleh. Tapi kalau pemainnya banyak sih kayaknya satu pemain cuma bisa dapat 2 ya. Kayaknya maksimum pemain itu harusnya 4 atau 5 bisa deh. Nah, habis itu apa? Ini kok rasanya tipis, ini rasanya tebal. Sama kok. Mungkin ada yang itu. Ada yang lecek-lecek. Oke, kita mulai permainan. Cara bermainnya gini teman-teman. Ini pemainnya di start ya, awalnya ya. Nah, kita adu kocok nih. Siapa duluan? Saya pemain pertama ya. 5. Harus dijumlah ya angkanya ya. 3. Berarti pemain pertama menang. Jalan duluan. Kita kocok lagi. 7. Jalan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat deh kesempatan. Saya ambil kesempatan. Mundur 3 petak. Karena perintah jadi tidak dikenakan biaya ya. Perintah nih dari 2, 3 pajak jalan. Kayaknya harus kena kali ya, lebih seru. Ya, dikenain aja deh kawan-kawan. Jadi karena mundur 3 petak harus bayar pajak jalan 20.000. Oke. It's my turn. Persetujuan dari setiap pemain aja peraturannya itu teman-teman. Apa itu? 7? Tadi mami 7 juga. Oh iya betul. Mama udah muka umum, denda 1.500. Nah, kena denda deh teman-teman, bayar duit 1.500 ke bank. Ini banknya ya teman-teman, ini banknya ceritanya. 1.500. Yips, oke. Nah, kita jalan lagi. Siapa jalan? Pemain pertama jalan. Nah, kayak gini kita nggak boleh jajan ya, nggak boleh beli tanah ya. 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jalan. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kucuk nih ceritanya nih teman-teman nih. Udah bisa lewat nih ya. Lewat nih. Oh iya, di sini nih misalnya dapat pajak jalan nih. Pajak istimewa itu dia mendapatkan hak 10.000 ya teman-teman. Di situ tulisannya 10.000 soalnya. Nah, 10.000-nya itu hak pemain yang mampir ke sini, dan 10.000-nya itu untuk ditetap. Nah sekarang nih misalnya pemain pertama nih jalan kocok nih. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kesempatan. Nah, ini melalui start tadi teman-teman. Berarti kalau gitu saya dapat 20.000 nih tulisannya di sini kalau lewat 20.000. Tara, saya dapat duit. Dapat kesempatan, dapat bebas teman. Apa nih? Bebas dari penjara. Kartu ini harus disimpan dipakai bila perlu atau boleh dijual. Nah, kita sih bikin peraturan sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau jual, harga satu kartu ini biar merasa berharga 50.000. Dan kalau mau dipakai untuk bebas jadi disimpan, nah itu hanya berlaku 10 kali lewat penjara. Kalau udah dipakai masih ada itunya. Pokoknya diingat aja setiap pemain kalau misalnya dia masuk penjara 2 kali masih bisa disimpan. Pokoknya udah 10 kali masih bisa. Tapi kalau udah 11 kali, kartu ini pokoknya udah ke 10 kali harus dikembalikan di dalam kesempatan. Ya. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi kawan-kawan kalau udah ke 11 kali. Ya. Ya, kecuali mau jual juga dimasukin dan dapat manfaat 50.000 dolar. Nah, ini misalnya nih teman-teman dia cuman angkanya 2 nih teman-teman. Mana 2, Cun? Itu tadi sini. Enggak, 2.1.1 dong. Oh. Nah, 2 nih. Berarti kan 1, 2. Nah, dia pas di start. Jadi dia nggak dapat manfaat 20.000. Ih, menangis deh. Nah, ini kan saya udah lewat nih teman-teman. Sekarang misalnya nih, 12 ya. 8, 9, 10, 11, 12. Nah, teman-teman, kalau double jadi kamu harus kocok lagi. Ya, ini boleh Jadi beli. jalan lagi. Nah, itu saya boleh beliin dia. Nih, harganya itu ada tertera di bawahnya sini. 20.000. 20.000 teman-teman, bayar ya. Tuh, bayar ke bank. Nah, terus dapat kartu tanahnya. Ini India. Nah teman-teman, misalnya nih si pemain kedua lewat dia jalan ke sini, berarti saya bilang bayar sewa 1.400 karena saya belum ada rumah teman-teman. 1.400. Nah, Kalau nggak dibilang udah jalan, udah lewat, nggak usah dibayar. iya lewat jadi pas, makanya kita harus konsentrasi bermain sih. Nah, terus apalagi ya tadi? Oh iya, teman-teman, mau kasih tahu juga. Kalau misalnya kita udah habis semua kartu di sini, udah nggak ada nih, udah dimiliki pemain semua. Habis. Nah, itu kita bisa beli tanah, beli rumah, teman-teman. Nah, ini kan di sini ada harga rumahnya masing-masing. Nah, nanti kalau sudah tiba di tempat India, saya mau beli rumah 1. Kalau nggak komplek harus beli 1 sampai 4 biji baru bisa kita beli kelimanya dapat hotel. Nah, itu pun harus kita lewatin dulu. Sekali lewat dapat beli 1 rumah, sekali lewat beli 1 rumah, sekali lewat beli 1 rumah sampai 4 rumah. Berarti yang kelima kita harus bayar lagi dengan sesuai dengan harga 1 rumah. Belinya diganti hotel gitu. Kecuali kalau kita komplek itu misalnya ada 3-3-nya nih kita pegang. Ada 3 atau 2. Yang D ini ada 3 biji. Semuanya ada 3 kecuali A sama H. Iya. Nah, ini kita pegang berarti saya ada
Iya, ini namanya komplek, kayak begini komplek. Nah, berarti sudah boleh langsung beli hotel, teman-teman. Enak tuh, nanti kalau kena harga sewa hotel deh, kenyang. Nah, disitulah siapa yang kaya, siapa yang paling banyak duitnya, dia adalah monopoli, pemenang. Ini juga kalau misalnya aku di sini, mami udah beli hotel, ini bayarnya yang India, bukan yang Ya, lain. harganya sesuai dengan negaranya masing-masing, sesuai dengan kartu negaranya. Iya, oke. Cukup itu aja kawan-kawan. Peraturannya boleh dirubah-rubah kok kawan, tapi ini sih peraturan kita bermain dari dulu ya kawan. Itu aja dari kita. Tolong di subscribe dan di like ya teman-teman, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, dadah.